Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teguh Firmansyah. Ya, kembali lagi kami bersama Republika News Story. Dan kali ini kita membahas satu isu yang sangat cukup hangat ya di tataran internasional dan itu sangat berpengaruh juga di dalam negeri kita, yaitu isu soal militer Myanmar, kudeta militer Myanmar. Dan saat ini sudah memasuki babak baru di mana pertarungan politik di dalam tubuh di dalam politikan Myanmar ini sangat cukup perkembangannya sangat cukup drastis perubahannya. Sudah lebih dari 60 orang meninggal akibat demonstrasi perlawanan kelompok anti kudeta melawan kubu pro militer ya. Dan pada saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Bang Ginting. Assalamualaikum Bang Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, beliau ini adalah wartawan senior Republika dan sangat cukup berpengalaman berbicara soal kondisi perpolitikan global. Bang Ginting, kita akan bicara soal Myanmar, Bang Ginting. Sebetulnya apa yang terjadi di Myanmar? Dan bagaimana peran militer selama ini sehingga bisa cukup berperan penting dalam perpolitikan di Myanmar, Bang? Ya, baik Bung Teguh, kita tahu bersama bahwa kudeta militer terhadap pemerintah Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu menuai kecaman dunia ya. Jadi puluhan ribu warga Myanmar melakukan aksi menentang unjuk rasa kudeta militer itu, dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Puncaknya memang awal-awal bulan Februari, tanggal 7 Februari di kota Yangon atau Rangon istilahnya, kota terbesar di Myanmar. Nah, memang militer dalam istilah Myanmar itu Tatmadaw, kalau di kita ya tentara. Tatmadaw ini menjadi institusi paling kuat di negeri sejuta pagoda itu ya. Sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Nah, kalau kita bicara tentang Aung San Suu Kyi, tokoh sipil yang diandalkan untuk memimpin Myanmar, itu tidak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya, Jenderal Aung San. Dia ini merupakan arsitek di balik kemerdekaan Burma, dulu namanya Burma. Burma ini adalah etnis terbesar di Myanmar. Kalau di kita ya Jawa begitu ya. Makanya dulu namanya Myanmar, berubah kemudian jadi dari Burma menjadi Myanmar. Nah, Jenderal Aung San ini yang mendirikan Tentara Nasional Myanmar, tentu saja berkat bantuan koloni Jepang pada awal 1940-an ketika Jepang menduduki Myanmar atau Burma. Namun sayang begitu, dia kemudian dibunuh pada tahun 1947. Nah, Tatmadaw ini kemudian menikmati warisan Jenderal Aung San, bahkan terus mendapatkan dukungan publik yang kuat sampai era 90-an bahkan 2000-an. Kenapa bisa terjadi? Karena militer dipandang sebagai pihak yang membebaskan negara itu dari penindasan kolonial. Jadi kira-kira mempunyai saham yang terbesar bagi negara Burma. Nah, sejak awal Tatmadaw ini menikmati kontrol yang tak terbatas dalam politik negara. Setelah periode semi-demokrasi yang singkat. Jadi dulu militer pimpinan Jenderal Ne Win ketika menguasai Myanmar melalui kudeta tahun 1962, itu luar biasa peristiwanya. Nah, namun setelah kudeta itu, militer melarang semua partai oposisi. Tidak ada itu yang namanya partai oposisi. Kemudian hampir sama di negara-negara di dunia lain, ketika militer melakukan kudeta, mereka menasionalisasi industri serta bisnis utama negara tersebut. Jadi Jenderal Ne Win inilah yang memperkenalkan jalan Burma menuju sosialisme. Nah, ini sebuah ideologi yang mengakibatkan kehancuran ekonomi Burma.
bahkan nyaris mengisolasi Myanmar ini dari komunitas internasional, hampir sama dengan revolusi kebudayaan Cina ya, ketika menutup diri begitu ya. Jadi kalau Anda tadi katakan ada drama sekitar 60 orang sudah tewas pada demonstrasi menentang kudeta tahun ini atau Februari ini, itu sesungguhnya bukan yang terbesar, Bung Teguh. Karena pada tahun 1988, rakyat Myanmar dipimpin waktu itu oleh para aktivis mahasiswa juga melakukan protes yang sama, bahkan jauh lebih besar, menyoroti kekacauan tata kelola ekonomi oleh junta militer juga. Mereka menuntut reformasi dan demokrasi. Militer Myanmar menindak aksi demonstrasi itu secara brutal, bahkan menyebabkan sekitar 5.000 orang tewas. Jadi belum ada apa-apanya nih 60 orang tewas pada tahun ini. Nah, kita akhirnya mau tidak mau harus membahas tentang apa itu junta militer ya. Jadi usai aksi yang disebut sebagai pemberontakan 8888 itu, jadi ada 4 angka 8 itu, Jenderal Ne Win kemudian digulingkan. Nah, Myanmar kemudian dipimpin kembali oleh junta militer. Jadi militer digulingkan oleh militer. Jadi perang pengaruh gitu ya, dari militer ke militer. Namun militer juga akhirnya tidak dapat membungkam seruan demokrasi. Tatmadaw pun akhirnya kehilangan dukungan publik karena mungkin sudah jenuh ya, sudah jenuh. Disinilah tampil Aung San Suu Kyi mendirikan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD ya. Nah, dia menekankan agar pemerintah militer segera menggelar pemilu. Tekanan terhadap militer dilakukan bukan hanya di dalam negeri tapi juga oleh dunia internasional seperti saat ini. Nah, Tatmadaw akhirnya mengadakan pemilu juga berkat tuntutan masyarakat termasuk publik internasional. Hasilnya Anda tahu, Bung, dimenangkan secara telak NLD, partai San Suu Kyi itu ya. Namun apa yang terjadi? Apakah itu mulus? Tidak. Junta menolak mengakui hasil pemilu gitu. Ini kan menjadi kisruh lagi. Kemudian menjebloskan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan. Nah, di situ lagi-lagi Tatmadaw berjanji mengadakan pemilu baru. Begitu terus kan? Jadi janji terus ya? Janji terus gitu ya. Juga akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Tapi dengan catatan, catatan ini penting digarisbawahi, Bung Teguh. Iya. Jadi setelah selesai menyusun konstitusi baru, apa yang terjadi selama 18 tahun ternyata tidak terlaksana gitu ya. Iya. Akhirnya kita tahu juga ada catatan pada tahun 2008 Tatmadaw menyusun konstitusi baru lagi dan kemudian menggelar referendum konstitusional. Ini luar biasa kan, sangat demokratis sekali kesannya. Tapi lagi-lagi faktanya kontroversial. Jadi tak ada lagi partisipasi kelompok oposisi. Nggak ada, pokoknya oposisi nggak ada lah. Jadi komunitas internasional juga mempertanyakan legitimasinya kembali. Ini gimana nih konstitusi? Kok bisa seperti ini? Nah, Tatmadaw kemudian menuntut mereka mendapat 1/4 kursi di parlemen. Diberi hak untuk memveto reformasi konstitusi. Jadi kuat ya 1/4 kursi di parlemen ya. Jadi konstitusi ini juga memberikan wewenang kepada Tatmadaw untuk mengontrol Kementerian Keamanan Utama. Ini penting bagi Tatmadaw. Posisi yang strategis ya. Ya, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri. Mengapa seperti itu? Nah, ini konstitusi buatan militer ini tentu menjadi kendala bagi Aung San Suu Kyi untuk
kemudian menjadi bergerak. presiden. Nggak bisa dia menjadi presiden. Kenapa? Karena dalam konstitusi itu ada catatan nih. Ini catatan yang perlu juga masyarakat tahu bahwa Apa itu, Bang? konstitusinya melarang calon presiden Hmm. yang memiliki pasangan hidup Warga asing. Atau anak-anak asing. Iya. Isu nasionalisme ya jatuhnya ya. Iya. Nggak boleh kawin campur dengan warga asing. Padahal Suki ini kan memiliki 2 putra dari mendiang suaminya yang merupakan akademisi dari Inggris gitu kan. Jadi ini bukan warga pribumi campuran militer mengarai bahwa wah ini bisa jadi agen asing nih, jadi agen barat. Nggak ada cerita. Jadi konstitusi itulah yang membuat San Suu Kyi hanya bisa menduduki posisi kanselir atau apa ya istilahnya penasihat negara. Tapi dia termasuk orang di belakang layar NLD, Bang ya? Ya, betul. Jadi jabatan kanselir atau penasihat negara ini menempatkannya sebagai pemimpin Myanmar secara de facto saja, secara de jure belum. Betul. Namun jabatan ini memang lebih tinggi dari presiden baru ketika itu Tin Kiau ya, Tin Kiau. Nah, di bawah konstitusi itulah militer mempertahankan kendali atas pertambangan, minyak dan gas negara luar biasa dominasinya. Nah, pengaruh memberi Tatmadaw memiliki kemerdekaan finansial penuh. Jadi kalau mau kaya raya di Myanmar itu jadi tentara. Gitu. Kalau kita dulu ya Bang, kalau sekarang enggak. Kalau mau jadi wali kota, gubernur, presiden, jadilah tentara gitu kan. Iya. Sekaligus memungkinkan menolak seruan internasional serta domestik untuk reformasi selama bertahun-tahun. Itulah rejim non-demokratis. Gitu Bung Teguh. Kalau bicara soal tadi bagaimana kuatnya Myanmar, apakah mereka berdiri sendiri atau mereka memiliki backing di belakangnya? Dalam ini kan kalau kita tahu pertarungan politik cukup kuat ya di tataran di ASEAN. Apakah ini ada dukungan Cina di balik militer Myanmar ini atau mereka memang berpatron ke Cina, Bang Ginting? Nah, sebelum membahas itu, saya katakan tadi itulah ciri rejim non-demokratis. Ya. Kalau bicara rejim non-demokratis, tentu juga terkait dengan pertarungan ideologi global. Nah, di sini kalau bicara diktator, tentu mungkin masyarakat hanya tahu bahwa diktator itu hanya ada diktator militer, padahal tidak. Rejim diktator ada rejim diktator militer dan rejim diktator partai politik. Jadi rejim non-demokratis ini seperti di Myanmar tentu menarik perhatian kajian-kajian politik ya. Kita harus melihat dulu pertarungan demokrasi ini Bung Teguh. Pertama ada gelombang demokrasi yang terjadi pada 1970-an dan ini kehilangan momentum pada awal dekade 1990-an ya, dan mengakibatkan rejim non-demokratis ini penting tetap bertahan. Kedua, ada kebangkitan dari pemerintahan non-demokratis, baik dari level regional maupun global pada abad ke-21. Dan yang ketiga juga ada rejim-rejim non-demokratis yang memainkan peranan penting dalam sejarah dan perkembangan politik dan pemerintahan di dunia. Rejim non-demokratis misalnya dipimpin oleh ketua adat, kepala suku, monarki, bangsawan, kaisar, dan militer maupun partai tunggal. Nah ini penting nih, karena telah menjadi norma dalam sebagian besar sejarah manusia.
Yang keempat, mungkin ada peran menonjol yang dimainkan oleh rejim non-demokratis sejak sejarah abad ke-21, tercermin misalnya dalam banyaknya perhatian yang diberikan kepada rejim-rejim itu. Nah, kalau kita menganalisis tentang totalitarianisme, otoritarianisme, negara satu partai, rejim militer, dan kekuasaan diktator personal, tentu telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu yang untuk kita kaji ya. Jadi ada studi tentang rejim non-demokrasi yang menyediakan perspektif perbandingan demokrasi di berbagai dunia. Myanmar ini sedang dalam tahap menuju demokratisasi. Tapi nggak jadi-jadi. Nah, nggak jadi-jadi lewat figur Aung San Suu Kyi yang kemudian ternyata juga cacat gitu ya. Cacat karena dalam kasus Rohingya, dunia Barat termasuk dunia Islam akhirnya mengecam San Suu Kyi. Ingat, dia penerima Nobel Perdamaian tahun 1991. Kemudian akhirnya dicopot. Ternyata akhirnya ketika orang mau membela Suu Kyi ini, dia juga dianggap bukan tokoh demokrasi karena membiarkan pembantaian etnis gitu ya. Nah, negara Islam tidak mau mendukung, negara-negara Barat juga tidak mau mendukung. Ini jadi dilema bagi Myanmar. Nah, dilema inilah yang dimanfaatkan oleh militer Tatmadaw. Tapi bukankah Aung San Suu Kyi itu juga ada yang bilang mengatakan Suu Kyi itu serba salah. Ketika dia harus membela Rohingya, maka dia bisa dikudeta oleh militer. Apakah memang seperti itu atau memang Suu Kyi tidak memiliki sikap untuk membela Rohingya, Bang Ginting? Nah, kalau kita bicara latar demokrasi, antara lain adalah bicara tentang kebebasan persamaan. Kemudian ketika dia tidak mampu memberikan persamaan hak terhadap kaum minoritas, ini menjadi masalah sehingga tercoreng dari sisi sebagai tokoh demokrasi. Akhirnya militer juga merasa, lu sama juga sama gua, bukan demokrasi juga. Sama. Kalau gitu kenapa juga harus dipimpin oleh orang cacat secara demokrasi atau istilahnya flawed demokrasi atau semi demokrasi ya. Jadi, nah kita melihat jadi dalam bentuk klaim rejim yang memiliki komitmen demokrasi akhirnya cacat gitu ya. Walaupun ada plebissit atau pemilu yang bisa diselenggarakan untuk menunjukkan dukungan rakyat bagi rejim-rejim tersebut. Kan tadi seperti saya katakan, setelah kudeta militer menawarkan plebissit atau pemilu. Setelah kudeta plebissit, tapi kemudian seperti itu ya, berulang kali ya. Berputar-putar, tapi konstitusinya dikunci. Nah, tadi Anda katakan soal persaingan global, memang ini tidak bisa dilepaskan dari persaingan global Amerika dengan Cina yang dimanfaatkan oleh Tatmadaw. Jadi mereka melihat bahwa Cina terutama melihat bahwa ini peluang, apalagi mereka sudah punya pangkalan di Myanmar. Jadi Cina tentu tidak bisa mengutuk begitu saja apa yang dilakukan oleh Tatmadaw dalam junta militer ini. Nah, di sini Amerika juga kesulitan karena Cina sudah masuk duluan. Jangan lupa di forum PBB kan Cina punya hak veto. Kalau kemudian bisa saja misalnya Joe Biden sekarang kan mengancam-ngancam juga ya. Jadi mungkin Myanmar belajar dari kasus Tiananmen. Ketika dunia mengutuk peristiwa Tiananmen, Cina masa bodoh.
Ya, sama Dan seperti Hong Kong yang sekarang ini ya, Bang? iya, iya, ternyata kan sama, artinya tidak bergulir seperti yang diharapkan. Jadi demo hanya untuk demo, perubahan itu tidak terjadi. Jadi saya agak pesimistis kasus Myanmar ini bisa selesai dalam waktu seketika dan dunia internasional mampu mengintervensi karena jumlah korban eh, yang sekarang sekitar 60 orang tidak ada apa-apanya dibanding peristiwa 1988 itu yang sampai 5.000 korban tewas. Jadi militer memang sekarang mereka juga mencoba merampok dalam tanda petik dana-dana di perbankan. Ya. Polisi sebagian, ada sekitar 600 polisi ya, itu juga sudah membelot, tidak mau mendukung junta dan menyatu dengan rakyat. Tentu tidak menggunakan seragam polisi ya, pakai pakaian sipil. Apa yang dilakukan Barat dengan menerapkan sanksi sepertinya tidak digubris oleh Myanmar, Bang ya? Junta militer, Bang. Karena mungkin mereka masih merasa mendapat dukungan dari Cina. Apa seperti itu, Bang? Iya, saya pikir begitu, mereka merasa mendapatkan angin ya dari terutama dari pemerintah Cina, karena juru bicara Cina di PBB memang mengutuk, bukan mengutuk, yang meminta agar militer menahan diri, tapi kan tidak mengutuk gitu. Ya, betul. Di sisi lain diam saja. Nah, jadi ya begitulah, main dua kaki. Jadi Myanmar ini akhirnya seperti apa ya, rejim militernya ini mengingatkan kita pada bentuk modern rejim non-demokratis seperti eranya Napoleon Bonaparte dulu ketika dia menggunakan plebisit untuk melegitimasi rejim diktator yang dia pimpin. Jadi bentuk rejim yang dikuasai oleh diktator militer ini juga akhirnya mirip juga ketika revolusi Rusia Oktober 1917 ya. Jadi ideologi sosialis yang didukung oleh militer ini menjadi satu-satunya partai. Jadi nanti militer seperti membuat partai gitu ya. Kalau dulu di era Orde Baru ya partainya kayak Golkar gitu kan. Jadi dia bermain di situ. Nah, jadi nanti bergeser dari rejim diktator militer menjadi rejim diktator partai politik, muter-muter aja begitu. Iya, muter balik Bang ya. Iya, jadi cuman ngasih janji-janji kepada masyarakat tapi balik lagi ke mereka juga. Nah, jadi, kalau bicara soal peran ASEAN nih Bang, ini bagaimana? Ini kan Cina sudah sangat kuat. Apakah peran ASEAN cukup signifikan dalam menyelesaikan konflik di Myanmar, termasuk Indonesia di dalamnya, Bang? Nah, saya jadi ingat pada KTT ASEAN 2007 di Filipina ya, kebetulan saya ikut meliput KTT ASEAN itu, dan yang menarik adalah ternyata Indonesia waktu itu cukup dipandang begitu ya untuk bisa mempengaruhi Myanmar, karena pemerintah Indonesia saat itu dipimpin oleh dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang background-nya juga militer. Nah, menarik memang pada saat itu 2007 militer Myanmar atau pemerintahan Myanmar ingin belajar
tahapan demokrasi Di Indonesia. seperti di Indonesia gitu ya, 32 tahun dipimpin oleh militer sampai kemudian terbentuknya reformasi. Iya, iya, iya. Jadi militer boleh tampil menjadi presiden, tapi harus menjadi sipil dulu Iya, dan harus melalui partai politik dan ikut dalam pemilu. plebiscit. Nah, ASEAN Hmm. menurut saya kurang punya gigi dalam kasus di Myanmar. Ya, Kita sudah mengutuk misalnya hampir semua pimpinan ASEAN meminta warga negaranya di Myanmar ya, ditarik pulang. Kemudian juga salah satu tuntutan ASEAN itu adalah jangan coba-coba mencampuri urusan dalam negeri orang. negara-negara ASEAN. Nah, ya. Jadi nggak bisa juga kan merasa sederajat, paling menyarankan hanya menyarankan Mengimbau ya, mengingatkan, mengingatkan, prihatin. nah gitu. Jadi Ya. sulit juga ya Hmm. intervensi, jangankan ASEAN. Nah, Ya, intervensi asing dan permainan kekuatan Amerika Cina untuk mencegah konsolidasi demokrasi di Myanmar juga ya. membuat negara itu ternyata sangat rentan terhadap kudeta militer. Jadi kudeta militer ini juga memanfaatkan konflik persaingan global Hmm. antara Amerika dan Keren. Cina di lingkar Asia Pasifik Ya. dengan alasan utamanya ya itu tadi. Jadi kudeta militer ini menunjukkan kekuatan melawan Amerika dan Ya. beberapa negara Barat lainnya. Iya, Misalnya, iya. emang kalau gua nggak mau demokrasi, kenapa lo gitu kan? Emang lo Iya. bisa menjamin kesejahteraan negara gue kan kira-kira gitu ya. Di sisi lain, Nah, reaksi Gedung Putih terhadap kudeta ini juga lebih berkaitan dengan hilangnya posisi signifikan iya. Amerika daripada mengkhawatirkan Hmm. keadaan demokrasi dan hak asasi Hmm. manusia di Myanmar. Jadi Amerika merasa bahwa wah, gua kehilangan posisi yang Ya. signifikan. Tapi acuh begitu ya terhadap Ya. keadaan demokrasi dan hak asasi Ah, di ah, Myanmar ya. Myanmar bilang, Abang bilang tadi pernah meliputi KTT dan SB bilang, pihak Myanmar bilang pada SB ingin belajar kepada Indonesia, tapi pada nyatanya tidak berhasil ya. Dalam hari ini mereka Iya, tidak iya, iya. menjalankan ini. Ini apa yang menyebabkan mereka tidak mau menyerahkan kekuasaan terhadap sipil, Bang? Sementara Indonesia tahun 98 kita ingat ketika itu secara bertahap militer mulai menyerahkan kekuasaannya kepada sipil. Apa yang membedakan Indonesia dengan Myanmar, Bang? Begini, banyak yang lupa bahwa Cina itu sudah menancapkan pengaruhnya di Myanmar dan Asia Pasifik secara umum ya. Jadi misalnya melalui pelabuhan yang dibangun di Myanmar, Cina mampu melewati Selat Malaka dan mengakses Samudra Hindia. Bayangkan dia mampu mengakses ke Indonesia juga kan? Disitulah dia mempertahankan pengaruhnya terhadap kekuatan lain dalam hal ini Amerika dan India, serta memungkinkan Cina menjadi pemain utama di kawasan Asia Pasifik yang lebih luas. Nah, etnis dan agama minoritas di Myanmar, terutama Muslim Rohingya, saya ulang lagi, digunakan oleh rejim militer, digunakan untuk menekan rejim militer dan Cina yang dapat menyebabkan eskalasi kebijakan penindasan yang dilakukan oleh warga yang anti terhadap kudeta. Nah, jadi persaingan strategis antara Amerika dan Cina di Asia Pasifik ini juga penting dalam konteks mengkaji Myanmar sebagai kunci untuk memahami
kudeta militer itu. Nah, Myanmar adalah bagian penting dari ambisi global Cina karena Ya. lokasinya yang tentu lebih dekat ke Cina ya. Nah, jadi saya memperkirakan akan lebih banyak lagi pertumpahan darah dan kekacauan di Myanmar akibat dari kudeta militer ini. Nah, kan sebenarnya hanya tinggal satu langkah waktu itu ya, ketika Tatmadaw mengumumkan keadaan darurat hanya beberapa jam sebelum menahan pemimpin de facto ya si Suki itu dan anggota senior lainnya partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi. Nah, ini sebenarnya tinggal pengumuman aja, tapi disabot ya, hanya beberapa jam gitu kan, mencuri dukungan. Iya. Kudeta beberapa jam sebelum sesi pertama parlemen baru negeri itu menjadwalkan untuk bersidang menyusul pemilu November kemarin. 2020 lalu kan, di mana NLD lagi-lagi memperoleh keuntungan besar. Jadi militer mengklaim, nah ini kan bedanya nih, militer mengklaim kudeta itu dilakukan karena kecurangan pemilu dalam jajak pendapat yang dianggap mengakibatkan dominasi NLD di parlemen. Jadi kecurangan pemilu. Nah, kan beda dengan Indonesia. Pemerintahan Jenderal Soeharto turun kan begitu. Turun kemudian dipimpin oleh Wakil Presiden Habibie yang sipil yang memang mendapatkan pendidikan demokrasi Barat di Jerman. Habibie kan tidak beda dengan yang lain, dia tidak mau mempertahankan kekuasaannya. Bayangkan pemilu 97 ini kan hasil pemilu 97 Indonesia ini, Soeharto dan Habibie. Harusnya kan pemilunya adalah 2002 kan? Tapi tahun 1999 Habibie mau melakukan pemilu yang demokratis, bahkan paling demokratis, bahkan hampir setara dengan pemilu pertama tahun 1955. Di mana sekitar 48 partai politik ikut serta dalam plebisit reformasi. Jadi Habibie yang punya kesempatan untuk ikut dalam pemilihan presiden mengundurkan diri juga, tahu diri ketika pertanggungjawabannya juga ditolak dengan suara tipis, sekitar 6 suara saja. Walaupun dia masih dapat dukungan dari militer. Ini yang berbeda. Kemudian militer Indonesia kembali masuk barak, betul-betul menarik diri, tidak lagi menempatkan wakilnya di parlemen. Dulu kan 100 utusan militer begitu ya. Militer di situ. Kalau berarti sekitar 1/5-nya. Nah, kalau di Myanmar juga kan dia 1/4-nya kan, tadi saya katakan di konstitusinya minta 1/4. Jadi beda kalau militer Indonesia memang tidak melakukan kudeta, tapi militer di Myanmar dari kudeta ke kudeta terus menerus ini kan, pembunuhan dari tahun 47 ketika Jenderal Aung San dibunuh. Jadi bedanya Bung Teguh. Jadi memang dari tubuh militer sendiri belum mau menyerahkan, sepertinya belum mau itu. Belum mau karena tubuh militer di Myanmar sendiri belum mau menyerahkan itu karena mungkin dari sisi mereka menguasai cukup banyak resource di sana, Bang ya. Ya, dari betul. Urusan ekonomi, politik, dan mungkin Abang bilang tadi tambang yang cukup banyak kan. Ya, gas, tambang, dan satu lagi itu tadi, Suki ini dianggap agen asing gitu loh. Pas agen asing jadi pemimpin nasional, jadi mungkin perlu juga dicarikan tokoh baru selain Aung San Suu Kyi untuk bisa menjadi pemimpin alternatif. Sudah ada belum, Bang, tokoh baru itu di Myanmar, Bang? Sebenarnya bisa saja cari orang-orang yang menjadi wakil di partai NLD gitu ya. Kalau kemudian
militer lagi ya nggak jalan. Memang harus ada jalan tengah begitu ya. Tapi mungkin perlu ada sosok di militer yang berjiwa reformis mungkin di Myanmar sehingga mereka mau mereformasi dirinya baru kemudian setelah itu bisa. Ceritanya kan agak panjang. Kalau berjalan. di militer di Myanmar itu pensiunnya panjang. Panjang. Panglima militer ini itu pangkatnya jabatannya itu setara dengan wakil presiden. Nah, jadi dia merasa bahwa kalau presiden nggak ada, gua dong yang mimpin, kan kira-kira gitu. Dan pensiunnya lama, gitu loh. Bukan 58 atau 60. Dia jenderal yang pimpinan kudeta sekarang, kan usianya sudah sekitar sudah mau pensiun bukan dia, Bang? Kemarin. Iya, 63, 65 begitu loh, udah senior sekali gitu. Dan itu jenderal bintang 5. Ya, jenderal bintang 5 kan merasa bahwa setara dong dengan presiden gitu. Walaupun dia lewat plebiscit. Kita bicara soal gerakan di aktivis sendiri, Bang. Apakah ada perbedaan dengan tahun yang Abang bilang tahun 88 jadi suatu pergolakan atau tahun-tahun sebelumnya? Apakah gerakan aktivis pro demokrasi saat ini di Myanmar ada suatu yang berbeda atau sama saja, Bang? Ada beda. Ini kan generasi milenial, beda dengan tahun 1988. 1988 ya kira-kira setara dengan ketika saya masih mahasiswa gitu kan. Generasi bukan milenial. Dari pola pergerakannya mungkin ada. Iya ada. Mereka melalui handphone gitu ya, melalui internet. Nah, mereka bergerak melalui itu. Jadi, kalau dulu kan tidak. Dulu kan SMS juga belum ada. Tahun 88 itu kan handphone juga belum ada. Hanya lewat telepon, lewat surat menyurat. Jadi polanya sekarang memang agak beda. Mereka berkumpul melalui kekuatan dunia maya. Tapi kan anak-anak sekarang, generasi milenial dengan generasi 88 agak beda, terutama tingkat keberanian. Tingkat keberanian. Karena hampir sama di negara-negara Asia Tenggara lainnya, Myanmar juga gandrung dengan dunia maya, dengan dunia TikTok, dengan dunia yang Facebookan ya, Bang? Facebookan, ya media sosial yang memang pamer pamer PD, tapi dalam kenyataannya masih kurang. Memang kemarin ada korban ya, perempuan si Angel itu yang berusia masih muda 19 tahun menjadi martir begitu. Nah, tapi kan juga yang menarik, dia ditembak bukan oleh militer, oleh polisi. Nah, militer juga kemudian karena ini difigurkan oleh dunia internasional, dunia maya, militer juga berkelit bahwa yang bunuh bukan militer, itu polisi gitu kan. Kalau polisi itu mereka takut dengan militer, Bang? Oh iya, jelas. Di mana-mana kan polisi bisa dibilang tugasnya bidang keamanan, kalau militer pertahanan. Jadi urutannya kira-kira di bawah Angkatan Darat, Laut, Udara begitu ya. Makanya ini juga mereka merasa posisinya dilematis. Belum pernah ada cerita polisi di Myanmar itu berjaya seperti polisi di misalnya di Filipina atau di Thailand atau di Indonesia. Beda sekali. Jadi militer masih sangat dominan. Nah, jadi saya melihat bahwa peristiwa kemarin dengan ditembaknya Angel akan menyurutkan mahasiswa atau kalangan milenial untuk bertarung dengan militer dan polisi di lapangan. Mungkin mereka akan coba melawan melalui media sosial. Tapi kan media sosial juga
akhirnya Ya. dikuasai militer. Nah, Iya. kemudian berkat tekanan internasional pula TV-TV militer di YouTube Ya. misalnya diblokir oleh YouTube. Bentuk Oke. perlawanan internasional seperti itu. Nanti militer atau kondisi Myanmar seperti era sebelum maraknya media sosial lagi. Jadi komunikasi juga dikuasai terbatas oleh Ya. militer. Jadi ini seperti kembali ke titik nol. Prihatin. Dejavu ya, Bang? Iya, Dejavu yang iya, berulang-ulang. iya, begitu terus. Nah, ini memang harus ada jalan tengah yang mungkin mereka harus bisa menyelesaikan sendiri. Iya. Bagaimana pimpinan militer ini bisa bijak begitu ya, dan kalangan sipil juga harus ada pemimpin yang berani Iya. untuk melakukan konsensus begitu ya untuk kebersamaan Myanmar. Myanmar carut marut, saya kira ini duka bagi dunia karena kita juga tidak ingin kondisi-kondisi ini Oke. dialami oleh negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara. Apalagi kemudian persaingan global Amerika dan Cina Iya. masuk di wilayah ini. Saya pikir begitu karena tuntutan negara-negara lain untuk tumbuh menjadi negara demokrasi ini sebuah keniscayaan, walaupun Iya. demokrasi bukan sistem yang terbaik, paling tidak dia adalah the second best gitu ya, yang kedua terbaik untuk tampilnya pemerintahan yang yang mendahulukan persamaan, memiliki hak bagi masyarakat untuk mendapatkan kebebasan, Iya. kemerdekaan, dan tentu ujungnya adalah kesejahteraan. Nah, Betul. kesejahteraan inilah yang kemudian tidak tegak lurus dengan demokrasi. Karena tidak semua negara demokrasi kesejahteraannya baik. Ada juga negara-negara yang otoriter, seperti misalnya China, dia kesejahteraannya jauh lebih baik. Akhirnya pilihannya begitu. Anda mau demokrasi atau mau kesejahteraan gitu. Maunya demokrasi dan sejahtera, Bang. Nah, kuncinya itu Bung Teguh. Bang, kita masuk ke sesi akhir. Ya. Menurut Abang, apa ujung dari drama politik yang terjadi di Myanmar ini? Apa yang kemudian menurut Abang sudah berulang kali memantau kondisi Myanmar dari periode-periode sebelumnya. Untuk tahun ini, apa sebetulnya yang akan terjadi, Bang? Apakah akan terjadi sebuah rekonsiliasi? Atau akan terjadi sebuah pembangkangan di militer atau di tubuh polisi? Atau Suu Kyi dibebaskan? Atau seperti apa, Bang? Menurut Abang sendiri, apa yang akan terjadi? Jadi soal harapan ya, soal harapan buat Myanmar, tentu semua juga sama ya, terutama bagi warga Myanmar, kudeta ini jangan kemudian menjadikan ladang pembantaian. Jadi kita berharap memang masyarakat Myanmar juga jangan terlalu menaruh harapan penuh pada Aung San Suu Kyi ya. Jadi Aung San Suu Kyi ini bukan satu-satunya harapan bagi Myanmar. Kalau kemudian Aung San Suu Kyi jadi harapan satu-satunya, kemudian kontra terus dengan militer, ini nggak selesai-selesai kan. Jadi ini mental Suu Kyi juga kan sekarang terkungkung begitu ya. Nah, akibat perselisihan untuk memutuskan krisis negara bagian Rakhine aja dia nggak bisa. Jadi Suu Kyi menurut saya mestinya harus lebih membuka diri dan terlibat dengan pemerintah dan dunia internasional agar mau menyelesaikan konflik-konflik
Ya. Genocide dulu di Rohingya ya, Ya. supaya ini bisa diselesaikan. Karena bagi dunia Barat misalnya Ya. hubungannya dengan Myanmar, terutama kelompok hak asasi manusia dan PBB Ya. serta media internasional, hubungannya kan sangat buruk dengan Iya. Myanmar. Betul. Jadi selama kasus Rohingya misalnya tidak diselesaikan, maka hubungan Myanmar dengan dunia luar buruk gitu ya. Jadi Iya, iya, iya. saya ini yang membawa dirinya si Suki ini Ya. kepada kondisi dilematis yang harusnya Hmm. dia bisa pecahkan. Jadi Ya. berbagai penghinaan misalnya Hmm. dari masyarakat internasional ini kan dihina kan Ya. Myanmar karena genosida ini ya. Ya. Tetapi dengan seperti itu Myanmar terisolasi. Ya. Dunia luar juga mau membela, ragu. Dibela juga seperti itu. Jadi ke depan mungkin Ya. perlu ada pemimpin utusan-utusan Ya. Myanmar yang mungkin melakukan langkah diplomasi, terutama Ya. awalnya ke bepergian dulu lah ke negara-negara ASEAN untuk kemudian meyakinkan bahwa Myanmar akan menyelesaikan konflik berdarah ini dan akan membangun negara yang demokrasi. Ya. Myanmar akan bersahabat, harus dicanangkan, akan bersahabat dengan hak asasi manusia, dengan dunia internasional, PBB, dan juga pers, kan begitu. Karena bagi pers juga sebelum masalah HAM itu Iya. diselesaikan, Myanmar adalah musuh bersama. Myanmar kan jadi musuh bersama dunia ini kan. Betul, betul, Jadi betul. Selalu negatif. betul. Jadi kita tidak bisa, Myanmar terutama tidak bisa Ya. mengharapkan San Suu Kyi sebagai satu-satunya harapan untuk perubahan di Myanmar. Nah, Iya. saya pikir juga militer Myanmar atau Tatmadaw Oke. ini adalah pihak yang pihak yang bersalah. Bagi saya dia Iya. juga adalah pihak yang bersalah atas krisis yang terjadi. Dan Oke, oke, oke. satu-satunya orang yang bisa mengubah, menurut saya bukan cuma San Suu Kyi, tapi harus ada tokoh-tokoh lain yang tampil untuk melakukan perubahan dari sekarang. Ini momentum penting. Ya. Jadi kalau perlu mengundurkan diri semuanya, misalnya San Suu Kyi mengundurkan diri dari kanselir atau penasehat negara untuk harus mundur begitu kan untuk menangani krisis. Kalau dia nggak mundur, militernya juga nggak mundur kan begitu. Jadi di tahanan ini ya mungkin juga harus jadi ada win-win solution. Iya, jadi udahlah Suu Kyi mundur, militer mundur sehingga tidak ada saling tuding lagi sebagai misalnya Suu Kyi ini perpanjangan tangan asing. Kan gitu. Iya. Mau lah militer Oke. nasionalismenya lebih tinggi dari ada San Suu Kyi. Jadi, ini betul. krisis yang harus diselesaikan menurut saya, Bung Teguh. Oke, Bang Ginting, terima kasih banyak atas waktunya. Ini kita sudah di ujung sesi kita. Tadi ada satu hal yang menarik dari Bang Ginting bahwa memang kita tidak bisa lagi sepenuhnya berharap pada Suu Kyi, Bang ya. Ya. Harus ada tokoh-tokoh baru yang kemudian bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan militer. Karena bagaimanapun militer masih memiliki peran yang cukup signifikan untuk ke depan. Oke, mungkin ada closing statement, Bang? Closing statement tentu harapan saya adalah militer harus bisa menahan diri. Itu satu, itu penting. Karena kemudian kekuasaan kalau diraih dengan kekerasan itu akan menghasilkan kekerasan baru. Kekerasan bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Jadi konflik ini harus diselesaikan dengan konsensus, dengan diplomasi, dengan langkah-langkah bijak. Misalnya menampilkan tokoh-tokoh adat etnis Burma sebagai etnis
mayoritas. Ya. Kemudian tokoh agama Buddha juga mesti berperan, tapi jangan pendeta Buddha yang Rohingya. menyetujui pembantaian di Rohingya. Tokoh-tokoh ini bisa Ya. tampil untuk sementara menyelesaikan waktu. Jadi Oke. Suki menahan diri, militer Ya. menahan diri, biarlah tokoh agama, Ya. tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kaum akademisi bisa tampil Ya. untuk menyelesaikan. Jadi semacam presidium bagi kepresidenan di Myanmar. Saya pikir itu harapannya, Bung Teguh. Oke, Terima kasih. ide yang sangat menarik dan saran yang bagus dari Bang Ginting. Terima kasih Bang Ginting, wartawan senior Republika. Demikianlah Sobat Republika, Republika News Story kali ini bersama Bang kita, Bang Ginting. Dan nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.